Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hambatan. Kita gambar sebuah rangkaian. Yang pertama adalah sumber tegangan, kemudian ini adalah kabelnya. Bagaimana kita menggambarkan hambatan? Yaitu seperti ini. Hambatan simbolnya adalah R, yaitu dari kata resisten. Jika dahulu resistensi diterjemahkan menjadi tahanan. Dan jika kita melihat buku tahun 60-70-an, tidak heran bahwa resistensi diartikan sebagai tahanan. Tetapi sekarang kita artikan atau kita terjemahkan untuk resistensi adalah hambatan. Apa hubungan antara hambatan, tegangan, dan arus? Hubungan antara ketiganya terdapat dalam hukum Ohm, di mana Ohm diambil dari nama orang atau ilmuwan yang mengatakan antara tegangan dan arus berbanding lurus tergantung nilai hambatannya. Sehingga P per I sama dengan R, atau kita dapat tulis V sama dengan I dikali R, atau bisa juga I sama dengan V per R. Dari sini kita bisa melihat mengapa ini disebut dengan hambatan. Jika hambatannya besar, maka arusnya kecil. Jika hambatannya kecil, maka arusnya besar. Contoh tegangannya adalah 12 volt. Jika hambatannya 3 ohm, maka arusnya adalah 4 ampere. Sedangkan jika tegangannya adalah 12 volt dan hambatannya adalah 2 ohm, maka arusnya 6 ampere. Kita bisa melihat dari contoh ini. Jika hambatan kecil, maka arusnya besar. Begitupun sebaliknya, hambatannya besar, maka arusnya cenderung lebih kecil. Jika kita memiliki sebuah rangkaian dengan tegangan 12 volt dan hambatannya adalah 6 ohm, maka berapakah arusnya? Yaitu 2 ampere. Karena V sama dengan I dikali R, kemudian kita ganti baterainya dengan 24 volt. Manakah yang berubah? Apakah arusnya atau hambatannya? Yaitu arusnya. Sehingga untuk persamaan V sama dengan I dikali R, jika V naik 2 kali lipat dari 12 menjadi 24, maka arusnya naik 2 kali lipat dari 2 menjadi 4 ampere. Inilah esensi dari hukum Ohm, di mana V berbanding lurus dengan I. Apakah nilai hambatannya berubah? Tidak, karena perubahan tegangan dalam rangkaian seperti ini hanya mengakibatkan perubahan arus. Jadi apa yang mempengaruhi nilai dari hambatan? Jadi hambatan nilainya dipengaruhi oleh yang pertama oleh hambat jenis. Apa maksudnya? Yaitu beda bahan, beda pula hambatannya. Misalnya ada tembaga, emas, besi, dan lain sebagainya. Memiliki hambatan jenis masing-masing yang berbeda. Kemudian, jika pada kabel, tergantung oleh panjangnya. Selain itu, bergantung juga pada luas penampangnya. Misalnya seperti ini adalah luas penampangnya dengan luas 10 mm kuadrat dengan panjang 10 cm. Untuk kita mencari R yaitu Pro dikali L per A. Sehingga tinggal kita hitung. Inilah tentang hambatan.